Baik, pada malam hari ini kita coba baca kebenaran firman Tuhan. Baca kebenaran firman Tuhan dari ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Kejadian 2 ya. Kejadian 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-25 ayatnya yang ke-18 Kejadian 2 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Kita akan baca silih berganti, saya genap, Bapak Ibu ganjil ya. Jadi Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti apa nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk hidup itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging daripada dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istri itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa dulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan hadir di tengah-tengah kami manusia berdosa. Kami mohon urapi setiap hati dan pikiran kami, jiwa-jiwa yang sudah hadir pada malam hari ini. Gembalakanlah setiap kami Bapa sebagai domba-dombamu. Berikan kami makanan rumput yang hijau dan aliran sungai yang meneduhkan kami, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah kami boleh dikenyangkan kerohanian kami, boleh kami juga dipuaskan dahaga kerohanian kami. Terima kasih Bapa, pimpin waktu ke depan, kiranya Tuhan urapi juga ucap bibir hamba-Mu ini, biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja atas setiap kami. Di dalam nama yang kudus, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Baik, hari ini kita melihat bahwa Tuhan mengatakan tidak baik ya, pada bagian ini ya. Pada pasal yang ke-8 tadi, Tuhan Allah berfirman tidak baik ya. Jadi kalau pada waktu penciptaan kita melihat bahwa komentar Tuhan baik ya kan, diciptakan hari pertama, terus nanti juga pas hari terakhir gitu ya, itu baik gitu ya, segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Saya kutip di pada Kejadian pasal 1 ayat yang terakhir, ayat ke-31. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6 gitu ya. Jadi sangat baik, sangat baik. Dan pada waktu tadi kita baca, Tuhan mengatakan tidak baik ya. Tidak baik manusia seorang diri ya. Jadi manusia ketika bicara relasi yang intim, jadi pada waktu manusia itu Adam ya, Adam ini sendiri, Bapak Ibu kebayang ya, waktu dia namakan binatang ya, binatang datang terus dia analisa, lalu dia menamai satu persatu binatang yang ada, dia tuh tidak menemukan ada satu hubungan gitu loh. Dia tidak bisa berelasi ya. Manusia bisa gak berrelasi dengan binatang? Bisa, contohnya peliharaan segala macam. Tapi tidak memiliki keintiman gitu loh. Karena apa? Gak ngerti, ya kan? Ngomong sama ini satu binatang hadir, ini ngomong apa gitu ya? Kok dia cuman menggonggong doang misalnya gitu ya?
Saya nggak ngerti dia ngomong apa, kok suaranya begini aja gitu ya, guk guk gitu kan, guk gitu kan. Yang ini suara ngeong ngeong gitu kan, meong meong. Ini bingung dia gitu ya. Dia tidak mampu berelasi dengan ciptaan yang lain gitu loh, ya. Jadi waktu dia menamai gitu kan, relasinya itu tidak memiliki relasi yang intim, ya, di dalam kehidupan manusia gitu ya. Walaupun manusia menguasai ya atas seluruh binatang gitu ya, tapi dia tidak mendapat hubungan relasi, sebuah relasi yang sepadan dia sebagai seorang manusia, tidak ada. Maka Tuhan katakan tidak baik gitu loh, karena manusia tidak mampu berelasi akhirnya, ya, tidak ada relasi dalam kehidupan yang diberikan Tuhan. Maka Tuhan bilang tidak baik karena tidak ada relasinya, ya. Nah makanya pada waktu, bisa gak manusia berelasi dengan Tuhan? Oh tentu bisa. Kita tahu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya kan? Gambar dan rupa Allah, image of God. Makanya di dalam ciptaan Tuhan, satu-satunya makhluk yang mampu berelasi dengan Tuhan itu hanya manusia. Makanya kadang saya lucu juga ya, orang kadang di media sosial gitu kan, oh anjing aja berdoa sebelum makan gitu kan. Itu nggak berdoa, itu dilatih Bapak Ibu gitu ya. Gajah gitu kan, wow begini disangka berdoa, itu udah dilatih dia. Binatang semua dilatih, seakan-akan dia berdoa. Pertanyaannya waktu dia berdoa sama siapa? Dia berdoa sama siapa? Kan kita berdoa itu kan berelasi dengan Tuhan kan? Benar gak? Berelasi dengan Tuhan. Dan tidak ada image of God itu di dalam ciptaan yang lain. Tidak ada. Jadi tidak mungkin bisa berelasi dengan Tuhan secara berhubungan gitu loh dengan Tuhan. Gak bisa. Ya, ada batasannya. Binatang tahu gak Tuhan pencipta segala macam gitu kan? Kadang binatang lebih tahu loh Bapak Ibu ya, instingnya. Bapak Ibu sadar tidak sadar, pada waktu tsunami di Aceh, itu binatang tuh gak ada korban Bapak Ibu ya. Gak ditemukan, kambing-kambing mati, babi celeng mati gitu ya. Banyak terserakan, di-shoot gitu kan. Enggak ya. Heran ya. Itu binatang, kalau mau terjadi sesuatu yang itu, dia heran tuh. Ini Bapak Ibu sederhana deh, kita Jakarta banjir. Kalau banjir Jakarta, sebelum Jakarta banjir, kucing hilang loh Bapak Ibu. Pernah sadar gak? Cari kucing tuh susah pada waktu banjir. Kok bisa lewat gitu ke segala macam. Dia udah tahu banjir, hilang dia duluan menyelamatkan diri. Binatang tuh punya insting luar biasa Bapak Ibu. Jadi pada waktu mau bencana alam, itu binatang tuh udah ngumpet dulu Bapak Ibu. Heran tuh. Heran Bapak Ibu. Kita gak menemukan tuh binatang hutan di Aceh gitu banyak terdampar misalnya gitu segala macam. Kita nggak pernah menemukan itu. Kenapa? Karena mereka sudah punya insting untuk bergegas gitu ya, katakanlah demikian, untuk kabur dulu, untuk mencari tempat persembunyian dulu. Makanya nggak heran Bapak Ibu. Nah, tahu nggak ada tanda-tanda tahu, tapi nggak bisa berelasi dengan Tuhan, nggak bisa. Maka manusia satu-satunya pribadi yang diciptakan oleh Tuhan karena punya image of God, punya gambar dan rupa Allah. Maka hanya manusia saja yang mampu berelasi dengan Tuhan. Hanya manusia saja. Nah inilah relasi yang akhirnya kita harus tahu bahwa ini loh ada keintiman. Ada keintiman antara Allah sebagai sang pencipta dan kita manusia yang dicipta yang memiliki rupa gambar Allah. Ini punya hubungan intim, punya relasi yang secara khusus bisa berelasi, yang di mana ciptaan lain enggak mampu bisa berelasi seperti kita berelasi dengan Tuhan. Kemampuan ini kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, ini spesial Bapak Ibu. Ya. Makanya kita nih sebagai ciptaan Tuhan gitu ya, ini kita bersyukur kita bisa berelasi dengan Tuhan, dengan pencipta kita. Ya. Nah pada waktu Tuhan melihat bahwa Adam sendiri, waktu kesendirian Adam gitu ya, kesendirian Adam, Tuhan juga melihat tidak baik. Karena kenapa? Karena tidak mampu merepresentatifkan hubungan relasi yang intim itu.
maka harus dihadirkan satu manusia lain, ya, manusia lain, sehingga mampu ada relasi yang terimprestasi atau diwakilkan gitu di dalam dunia ini. Ada sebuah hubungan relasi yang akhirnya terwakilkan. Maka ada manusia lain, Tuhan berikan Hawa, ya, perempuan, ya, nanti yang namain itu Adam gitu ya. Tuhan hadirkan perempuan. Itu yang memberikan nama perempuan itu juga Adam. Yang memberikan nama Hawa juga Adam gitu ya. Nanti kita nggak bahas di bagian itu ya. Jadi pada waktu itu ada manusia lain, dan inilah gitu loh, bagian daripada ada perwakilan relasi itu yang bisa terlihat akhirnya. Pada waktu Adam berrelasi dengan Tuhan, itu agak sangat sulit gitu ya, karena Allah yang tak terlihat gitu kan, manusia yang terlihat gitu ya, Allah yang tak terbatas, manusia yang terbatas, itu agak susah untuk kita pahami gitu ya. Tapi ketika ada hadir manusia lain gitu ya, maka kita akan bisa melihat ada relasi yang kita bisa lihat gitu loh, hubungan intim seperti apa sebenarnya ya, hubungan intim seperti apa kita akan lihat di bagian yang tadi kita baca. Saya akan coba satu persatu kita coba membahasnya. Ayat 20 gitu ya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Kejadian 2 ayat 20. Kepada burung-burung di udara baginya sendiri, ia tidak menjumpai, ya, dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dia nggak menemukan yang sepadan dengan dia. Dia nggak bisa berelasi jadinya. Jadi Adam tidak memiliki relasi selama tidak ada manusia. Dia nggak lihat ada yang seperti dia gitu loh, yang memiliki kemampuan berelasi, kemampuan berkomunikasi. Binatang ketika bersuara gitu kan, dia nggak bisa berelasi, dia nggak bisa berkomunikasi dengan binatang, ya, nggak bisa dia nggak bisa menemukan relasi di dalam kehidupan yang dia jalani. Maka dia tidak menjumpai hal itu, dan maka Tuhan bilang tidak baik, gitu loh, tidak baik. Bayangkan Bapak Ibu ya, Anda dan saya tinggal sendiri dan tidak ada manusia lain, Bapak Ibu, benar-benar tidak baik. Maka ketika Tuhan bilang tidak baik, itu benar tidak baik. Ya, tidak baik Bapak Ibu. Bisa gila Bapak Ibu. Pernah nonton ini ya, apa, saya lupa judul filmnya apa tuh, yang dia tersesat dari kapal, dia sendiri di satu pulau gitu kan. Dia sampai bikin bola voli muka orang supaya ngobrol gitu loh. Jadi lawan bicaranya ngobrol sama dia, dinamain gitu loh. Sampai seperti itu, dia terdampar satu pulau gitu. Itu film dalam, masih lupa judulnya. Bayangkan, tidak baik, tidak bisa berelasi. Maka kita lihat bahwa di dalam Alkitab akhirnya Tuhan hadirkan ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan ayat ini Bapak Ibu kalau sadarin ya, di bagian lain itu di dalam firman Tuhan, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur ya. Nah ini cikal bakalnya nih ya. Jadi pada waktu Adam tidur nyenyak gitu ya, bukan berarti pas waktu kita malas-malasan, enggak. Tuhan memberkati orang yang dikasihi pada waktu tidur. Nah ini pada waktu Adam ya, tidur nyenyak, Tuhan memberkati ya. Nah Tuhan ketika melihat itu, maka Tuhan menghadirkan manusia lainnya gitu ya, ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia. Jadi Tuhan yang berikan tuh, ya, Tuhan yang berikan, membawakannya kepada manusia itu, ya, kepada Adam. Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi ini bicara tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini bukan kok binatang yang lain kan juga ada tulang, kok binatang yang lain juga ada daging gitu kan. Kok nggak dikatakan demikian? Kenapa? Karena emang satu, kalau kita perhatikan struktur tubuh manusia dengan struktur tubuh binatang atau ciptaan yang lain itu nggak ada yang sama. Misalnya jerapah, ya kan? Lehernya panjang gitu kan, itu beda. Walaupun ada matanya, ada telinganya, misalnya ada hidungnya, tapi beda strukturnya.
Yang paling mendekati kita misalnya ya simpanse, ya kan? Yang mendekati kita orang utan atau monyet kita, tapi tetap beda strukturnya. Dari cara kita jalan, dari cara kita, attitude-nya beda semuanya. Gitu loh. Inilah tulang dari tulangku, artinya yang memiliki yang Tuhan hadirkan, yang bisa memiliki relasi dengan dia. A part of him, ya, bagian dari diri dia yang sama seperti dia. Ya, yang bukan seperti binatang lain atau makhluk ciptaan yang lain gitu ya, yang tidak tahu gitu loh. Tidak. Tulang dari tulangku gitu, daging dari dagingku. Ini bicara persis loh. Bagian ini loh, saya loh, yang saya ngomong dia ngerti, saya ngomong dia ngomong, saya mengerti, saya bisa berkomunikasi, saya bisa berelasi dengan ini gitu loh. Dengan ciptaan yang ini, yaitu manusia yang lain ya, perempuan ini. Nah ini yang saya pikir harus kita pikir baik-baik ya. Tuhan berikan seorang manusia lain, itu tujuannya tadi ya, salah satu yang kita bahas pada malam hari ini, untuk bisa melihat bahwa hubungan relasi yang intim itu seperti apa gitu ya. Kalau tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa melihat sebuah relasi? Bagaimana kita bisa melihatkan Bapak Ibu kalau perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini yang menarik ya. Saya ketika belajar, pada waktu belajar studi perjanjian baru gitu ya, dosen saya bilang, waktu sebelum masuk studi perjanjian baru, kan saya ada ambil mata kuliah studi perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada waktu masuk perjanjian baru, dia ngajar perjanjian lama dulu. Kenapa dia bahas dulu? Katanya perjanjian lama penting. Orang muncul seperti ini dari mana? Karena semua dari perjanjian lama. Kita melihat bahwa pada waktu Tuhan Yesus pun mengutip perjanjian lama. Ya. Kisah para rasul gitu ya, mengutip perjanjian lama. Jadi penting belajar mengenai perjanjian lama gitu loh. Seringkali banyak orang mengabaikan perjanjian lama. Jadi begitu saya banyak belajar gitu ya, jadi tahu gitu bahwa Alkitab ini bukan perjanjian baru saja gitu ya. Wah Pak, udah gak relevan perjanjian lama ya kan. Udah kayaknya ya udah kadaluarsa, ini sekarang udah zaman milenial gitu ya. Udah wah ini udah ribuan tahun Pak, udah usang lah kira-kira gitu. Perjanjian baru oke lah gitu kan. Karena waktu zaman Tuhan Yesus ngajar gitu kan. Jadi lebih penting perjanjian baru lah daripada perjanjian lama gitu ya. Nggak gitu Bapak Ibu. Ya. Karena sesungguhnya bahwa perjanjian lama ini sebenarnya ada, kalau kita lihat bahwa relasi yang hubungan yang intim ini salah satunya tema kita pada malam hari. Tuhan udah spill dulu, udah kasih tahu dulu sebenarnya buat setiap kita. Makanya saya bahas di dalam kejadian ini, peristiwa ini, supaya kita paham. Maka Tuhan sudah kasih tahu dulu, Allah sudah kasih tahu dulu bahwa relasi yang intim itu adalah relasi yang dikehendaki Tuhan sejak awal. Sebuah relasi yang intim itu Tuhan kehendaki. Maka Tuhan katakan tadi tidak baik manusia sendiri. Maka manusia harus memiliki relasi dalam kehidupannya. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan manusia. Makanya kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, nanti juga Taurat gitu ya, itu kan hubungan dari bawah ke atas, ya kan? Mengasihi Tuhan seperti mengasihi sesamamu. Benar gak? Selalu begitu tuh, benar gak? Relasinya. Nanti bayangkan kalau tidak ada manusia lain, hanya Adam pada waktu itu. Kita akan sangat menemukan kesulitan bagaimana wujud relasi yang sebenarnya Tuhan inginkan. Keintiman seperti apa yang Tuhan inginkan? Ya, pentingnya relasi Tuhan udah spill. Nah, sekarang keintimannya. Kita lihat di dalam ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini bicara Tuhan spill lagi mengenai sebuah pernikahan, nanti sebuah cikal bakal keluarga, benar ya? Menjadi satu daging. Kita waktu ketika nanti menikah gitu ya, Bapak Ibu yang menikah, kita tahu ya. Pada waktu kita menikah ini kita udah gak bisa bilang dua orang, ya kan? Udah satu nih. Anda dan saya dengan suami istri gitu kan, udah satu ini, gak bisa, bukan dua. Udah bukan dua, jadi satu. Inilah keintiman. Keintiman bukan bicara seksualitas atau kebutuhan biologis.
Intim nggak demikian. Nah, makanya di sini gambaran yang tadi ya, mereka telanjang, keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak malu. Ini keintiman itu kedekatan yang melekat gitu loh. Ini intim namanya. Jadi Adam dan Hawa tuh memiliki kelekatan yang demikian yang Tuhan inginkan. Satu, nggak bukan dua. Makanya Adam juga bilang, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Bayangkan, satu. Maka keintiman ini bukan bicara kadang orang gini ya, kenal Pak Jokowi gak? Kenal dong. Kita tahu Pak Jokowi gak? Tahu. Pertanyaannya kan gini, lebih kenal mana gitu ya? Kenal kita dengan Ibu Riana, kenal Jokowi, tahu Jokowi, beda ya. Katanya kata-kata kenal juga nih, katanya kata-kata tahu juga, tapi levelnya beda kan? Bener ya? Kenalnya kita dengan kenal Ibu Riana, kenal Pak Jokowi, tahu Pak Jokowi, lebih intim mana? Ibu Riana. Bener gak? Istrinya Pak Jokowi. Kenapa? Karena emang dia suami istri dan ada kelekatan demikian. Ada kelekatan itu. Maka kita harusnya memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, tapi seringkali kita nggak kenal Tuhan kita loh. Kenal Tuhan Yesus kenal, tahu Tuhan Yesus tahu gitu kan. Taunya level mana kita? Seperti kita tahu Pak Jokowi atau seperti istrinya Pak Jokowi tahu. Nah itu kita harus bertanya-tanya. Waktu ketika dikatakan intim gitu ya, maka pengenalan kita harusnya juga melebur gitu loh. Melebur. Seringkali kita gak melebur, kita gak melekat gitu loh. Makanya di dalam perjanjian baru banyak sekali kata-kata yang menggambarkan bahwa hidupku bukannya aku lagi, Kristus yang hidup pada, benar, melebur, melekat begitu loh. Satu, intim. Tapi hidup kita kan gak intim jadinya. Ketahuannya dari mana? Misalnya hidup saya masih dengan egoisnya saya, misalnya gitu ya. Itu ketahuan kita bahwa kita belum melekat dengan Tuhan. Saya nggak bilang perfect gitu ya Bapak Ibu. Kita semua manusia berdosa, tapi jangan sampai, hati-hati ini. Pak, kita ini manusia berdosa, betul. Pak, kita ini orang yang terbatas, kita masih hidup dalam daging. Tapi kalau kita itu dijadikan tameng, itu sebenarnya kita tidak mau menjadi pribadi yang menyalibkan kedagingan kita. Alasannya ya kan kita masih daging Pak, kan kita masih hidup, masih injak bumi Pak, masih bisa berbuat dosa Pak. Alasan itu yang akhirnya membentengi kita untuk ya nggak usah hidup bener-bener amat lah, kompromi aja cukup. Ini kan kita sebenarnya tidak mau berelasi dengan Tuhan. Kita udah menutup diri dulu dengan kayaknya kesannya rohani toh. Ya aku manusia berdosa, ya kan? Kayaknya rohani sekali gitu loh. Tapi kan gak gitu juga. Kan Tuhan berikan kemampuan. Berikan kemampuan itu untuk kita. Karena apa? Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Lah kita seringkali waktu Roh Kudus sudah diberikan, kita gak mau pakai. Aneh gitu loh. Aneh. Waktu manusia jatuh dalam dosa, ya, ini kan relasi sebelum indah ya. Wah indah sekali ya kan. Hubungan antara Adam dengan Tuhan, antara Adam dengan Hawa, itu manis sekali. Ya, sangat-sangat indah. Jatuh, ini bukan bicara kejadian 2, kejadian 3 besoknya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kadang kalau pelajarin, saya belajar, bukan jangan dibaca hari lepas hari gitu loh. Besoknya jatuh gitu kan. Enggak Bapak Ibu. Ini jatuh ini berkali-kali gitu ya. Jadi waktu Alkitab tidak mencatat bahwa Adam jatuh gitu ya, bukan berarti Adam tidak digoda. Ya, Adam pasti juga digoda. Buktinya Adam akhirnya jatuh, ya kan? Adam juga tergoda sebenarnya, cuman dia masih tidak jatuh. Nah, dia masuk lewat Hawa jatuh. Jadi bukan besoknya malah jatuh gitu ya, enggak ya. Jadi jangan dilihat seperti itu. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ini menariknya Bapak Ibu ya. Dosa itu akhirnya memutus hubungan
Yang tadi bisa berelasi, ketemu nih, tuk, ngeklik ya kan. Sekarang terputus gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Jadi manusia sudah tidak bisa lagi ketika terputus. Manusia yang berdosa ini nggak bisa connect lagi dengan Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi bersyukur Tuhan Allah berinisiatif untuk melakukan relasinya. Dia untuk melakukan berinisiatif untuk mau berelasi dengan manusia. Dari mana kita lihat? Ketika ayat 9, ketika Kejadian 3 ayat 9 saya kutip. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Artinya apa? Tuhan cari Bapak Ibu. Posisinya sudah terputus. Tuhan berinisiatif. Di manakah engkau? Tuhan mencari. Maka Tuhan yang berinisiatif melakukan sebuah relasi dengan kita. Bapak Ibu dan saya bersyukur Bapak Ibu. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita nih sedang berelasi dengan Tuhan nih. Lewat apa? Pembelajaran firman Tuhan. Ini kan perkataan Allah. Kita sedang melakukan hubungan relasi yang intim dengan Tuhan, yaitu mengenal Allah. Kan gitu kan? Ini kalau nggak ada kalau Tuhan yang bukan berinisiatif, nggak mungkin kita hadir di sini pada malam hari ini Bapak Ibu. Nggak mungkin. Malam minggu enaknya kita nongkrong gitu kan, nongki atau rehat di rumah, paling enak gitu kan. Paling enak. Kenapa? Karena Tuhan yang berinisiatif. Itulah anugerah Tuhan. Makanya ketika manusia jatuh dalam jatuh dalam dosa, Tuhan berinisiatif datang. Tuhan datang. Nah, ketika saya melihat bahwa Tuhan nih luar biasa, sudah baik buat kita secara manusia gitu ya. Kita nih seperti tadi ya, tidak baik kalau kita tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Itu kehidupan kita tidak baik Bapak Ibu. Sangat tidak baik. Bayangkan, manusia diciptakan tapi tidak sebenarnya. Makanya kan dibilang ya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini sebenarnya mati. Kehidupan yang kita hidup ini nggak hidup, sebenarnya mati. Binasa. Seperti binatang Bapak Ibu. Seperti binatang. Saya kasih, coba kita analisa sedikit ya. Binatang kehidupannya apa? Lapar, makan. Benar nggak? Lapar cari makan kan, udah makan kenyang, bego biasanya gitu, molor ya. Kan kadang orang gitu ya, ada istilah gitu ya, lapar galak singa ya kan. Kalau lagi lapar ngaung tuh dia, wow galak gitu. Begitu udah kenyang, bego dia, diem tidur aja. Tidur aja, benar gak? Udah makan tidur, musim kawin, ya kan? Beranak, entar ditinggalin, anaknya bisa dimakan. Udah tuh kehidupannya rutin begitu. Kita kalau nggak ada relasi dengan Tuhan, itu sama seperti binatang Bapak Ibu. Kebayang nggak kehidupan kita? Sama seperti binatang, nggak ada bedanya, ya kan? Bedanya budaya kita doang aja. Kita berpakaian, ada budayanya, attitude-nya lebih ada gitu kan. Tapi kita juga kayak binatang gitu kan. Kayak binatang kelakuannya sekarang, apalagi LGBT ya kan. Sesama ya kan, segala macam ya kan. Pergaulan bebas segala macam, udah kayak binatang. Udah gila gitu kan. Nggak ada bedanya. Kenapa? Karena tidak ada relasi dengan Tuhan. Manusia yang tidak memiliki relasi dengan Tuhan itu seperti binatang. Makanya penting bagi kita sadar bahwa sesungguhnya relasi yang intim dengan Tuhan itu anugerah Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Binatang gak bisa berelasi dengan Tuhan. Manusia yang sudah oleh karena dosa, yang jatuh karena dosa, gak mungkin lagi berelasi. Makanya di luar sana banyak orang-orang yang tidak memiliki Tuhan gitu ya, tanda petik ya, Allah yang sejati ya, bukannya Allah-alahan gitu ya. Sebenarnya mereka hanya untuk mencari pembenaran saja. Ini memberikan gambaran bahwa manusia memiliki konsep Allah dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada gambar dan rupa Allah. Tapi karena sudah hancur, maka dia tidak bisa menemukan Allah. Dia nggak bisa berelasi dengan Allah. Gimana caranya supaya saya kelihatan berelasi dengan Tuhan? Saya ciptakan Tuhan. Saya ciptakan agama, saya dirikan agama. Saya nanti sembahyang di kuil ini.
Saya ciptakan dewa, ya kan, saya ciptakan Baal. Nah, ini Tuhan. Maka saya bisa berelasi dengan Tuhan. Ini sebenarnya cuma hanya fata morgana saja. Ini sebenarnya pelarian saja. Seakan-akan saya sebagai pribadi yang memiliki Tuhan atau bisa berelasi dengan Tuhan. Ini kebodohan saja ya. Kalau kita sadar gitu ya, oh iya, enggak ya. Tuhan ingin berrelasi dengan manusia gitu kan. Karena Tuhan tuh mengasihi kita begitu rupa, umat pilihan. Enggak semua orang sekarang. Nah, ini kita udah masuk di tahap yang jatuh dalam dosa. Tidak semua akhirnya mendapatkan anugerah itu untuk berrelasi dengan Tuhan yang benar. Enggak semua. Kenapa? Begitu jatuh dalam dosa, orang-orang ini binasa harusnya, maka mereka seakan-akan mereka menemukan Tuhan dengan cara yang tadi itu gitu ya. Padahal mereka tidak pernah menemukan Tuhan. Gimana supaya saya tahu bahwa ini adalah Tuhan yang benar? Tuhan yang benar itu sendiri datang kepada kita, baru kita bisa tahu. Kalau nggak mungkin, sampai kapanpun nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin, Bapak Ibu. Kita sudah rusak sama dosa. Yang satu puzzle gitu Bapak Ibu ya. Dulu waktu itu saya suka, tahu kan puzzle yang tempel-tempel gitu ya. Tempel-tempel. Teman saya tuh koleksi dia. Puzzle-nya itu bukan yang cuman isi cuman 100, enggak, ribuan keping. Jadi gede ya. Terus itu ribuan tuh catnya gitu ya. Ribuan. Kita tuh kadang bantuinnya masang. Saya suka. Karakternya Batman, The Dark Knight, ya kan? Hitam kan, banyakan kan, dominannya gelap kan. Bapak Ibu kebayang nggak? Kalau kita nggak lihat patronnya, gambar aslinya dulu, kita bisa pasang nggak? Setengah mati, ribuan, warnanya juga sama, gelap. Iya kan? Ini apaan sih? Main pasang aja. Yang ada mukanya jadinya bukan Batman. Jadi apa tahu kan gitu kan? Nggak mungkin. Nah itu kira-kira gitu. Anda dan saya punya satu kepingan. Oh ya kita pasang sendiri. Ah ini Tuhan. Nggak bakalan bisa. Karena kita nggak pernah tahu gitu patronnya seperti apa. Sampai suatu. Nah ini ya patronnya ya. Oh jadi kita bisa menemukan kembali. Tuhan datang dulu. Oh ya Tuhan, ya kan? Baru kita mengatakan, oh iya Tuhan. Jadi kita bisa tahu. Kalau nggak bisa Bapak Ibu. Maka bersyukurlah kita. Kalau hari ini sampai detik ini kita masih bisa berhubungan dengan Tuhan yang sejati. Kita masih bisa menikmati Tuhan yang sejati sampai hari ini. Artinya kita bukan binatang Bapak Ibu. Minimal. Ya kan? Minimal kita bukan binatang. Kita manusia sejati jadinya. Kenapa? Karena bisa berhubungan dengan Allah yang sejati. Inilah hidup itu yang membedakan kita dari binatang. Ya kan? Ini penting. Nah, ketika saya melihat bahwa Tuhan mewujudkan relasinya itu dalam keluarga misalnya, selalu dikaitkan dengan mempelai laki-laki, mempelai wanita, kan gitu ya. Kalau kita lihat perumpamaan pun Tuhan selalu menyinggung mengenai mempelai laki-laki, pernikahan, ya kan? Mukjizat yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus itu pada waktu pernikahan di Kana, ya kan? Ini menarik. Ya, Tuhan udah spill sebenarnya. Tuhan adalah mempelai laki-laki. Gerejanya, jemaat Tuhan, orang percaya adalah mempelai wanita. Kita mempelai wanita. Maka Tuhan tidak mau ini juga hubungan intim ini berarti hubungannya eksklusif. Eksklusif Bapak Ibu. Sama seperti suami dan istri. Ini hubungannya eksklusif. Gak boleh ada yang lebih dekat dari suami atau istri. Gak boleh. Gak boleh ada yang bisa menikmati kehidupan seksnya gitu kan, intimnya gitu kan. Kalau suami sama istri hanya dia doang. A dan B, Adam dan Hawa misalnya gitu kan. Yang udah dia doang yang bisa, nggak boleh yang lain. Nggak boleh ada Adam lain, nggak boleh ada Hawa yang lain. Nggak boleh. Eksklusif. Ini yang Tuhan inginkan juga.
Maka pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, Tuhan marah. Kenapa? Udah dilepaskan, masih nyembah lembu emas, anak lembu emas. Tuhan marah. Maka Tuhan, bukan Tuhan yang banting, Musa banting tuh 2 loh batu. Tuhan marah. Engkau milik saya, aku mempelai laki-laki, engkau mempelai wanitanya. Kenapa engkau berhubungan intim, tanda petik gitu ya, dengan menyembah Allah lain? Selingkuh istilahnya gitu loh, dalam perjinahan rohani. Marah Tuhan. Ini kan hubungan eksklusif, nggak bisa dong. Loh, kok kamu bermain dengan wanita lain misalnya gitu ya? Marah kan, bener gak? Atau suaminya, main, istrinya main dengan wanita laki-laki lain atau apa, pasangan pasti marah. Karena kayak eksklusif. Satu daging tadi menjadi satu. Tuhan pun demikian. Hubungan yang intim, relasi yang intim yang Tuhan inginkan adalah eksklusif antara kamu dan saya. Udah titik, tidak ada Allah lain. Maka hukum 1-4 itu bicara tidak ada Allah lain, gak boleh bikin patung, benar ya? Semua tuh itu 1-4 diingatkan kepada Tuhan. Nanti 5-10 ya kan, 5 itu keluarga, 6, 7, 8, 9, 10 itu kepada sesama ya. 5-10 itu kepada manusia, 5-nya khusus buat orang tua, karena hormatilah ayah dan ibumu. Nanti baru lingkungan keluarga, baru lingkungan masyarakat ya, kira-kira gitu. Bayangkan, ini relasi yang saya bilang tadi, eksklusif. Tuhan pengen nggak ada yang lain. Engkau hanya boleh menyembah kepada aku, gitu ya. Let my people go, supaya mereka tahu bahwa aku adalah Tuhan. Itu pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, itu misinya, supaya dia dapat beribadah kepadaku. Akulah Tuhan, akulah Yahweh, akulah Tuhan yang asli. Bukan Baal-Baal yang mereka lihat di Mesir, bukan Baal-Baal yang seperti mereka pernah lihat di Mesir, Baal-Baal daripada dewa-dewa Firaun, bukan itu. Makanya Tuhan pengen eksklusif keintiman ini. Kita sudah eksklusif belum dengan Tuhan? Tuhan benar-benar pengen minta kita benar-benar eksklusif. Hubungan intim itu hubungan yang relasi yang eksklusif. Jangan berdoa kepada Allah yang lain. Jangan menyembah kepada Allah yang lain. Jangan memohon kepada Allah yang lain. Kita harus kayak gitu Bapak Ibu. Jangan beribadah kepada yang lain. Kita bersyukur Bapak Ibu ya, kalau kita bisa mendapat hubungan yang eksklusif ini ya, hubungan yang eksklusif ini, bersyukur loh. Karena seringkali gak gampang Bapak Ibu ya. Saya coba nginjil, ngajak ya, dari beberapa rekan setiap minggunya kirim, gak gampang Bapak Ibu, gak gampang. Coba mengedukasi, kadang follow up one on one. Saya incar nih dalam 1 minggu nih misalnya, saya incar 1 orang itu untuk bukan sekedar hanya kirim saja, tapi saya coba telepon untuk maksudnya memberikan pengertian gitu loh, supaya mau hadir. Kan kadang gitu ya, teman kirim-kirim apa sih kopas kan gitu ya. Jadi saya incar 1 orang misalnya untuk mau diincar untuk mereka mau ikutan gitu loh, istilahnya hadir belajar firman Tuhan, paling tidak gitu. Susah setengah mati Bapak Ibu. Saya kadang terus terang ya Bapak Ibu ya, kadang lemah iman sendiri. Tuhan, ini HFM saya mau kembangkan kan gitu ya. Paling enggak setiap minggu 15 orang gitu kan. Susah setengah mati Bapak Ibu. Susah loh setengah mati loh. Setiap minggu 15 orang tuh susah setengah mati Bapak Ibu. Mau stabilin gitu ya, ini target yang gak muluk-muluk, gak gampang. Berdoa sama Tuhan, kadang saya pikir apa ini saya yang mau apa gimana gitu. Kadang enggak. Ada hal kayak gitu, tapi Tuhan ingatkan gitu loh. Ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Saya jadi sadar lagi. Emang siapa saya? Kalau Bapak Ibu dan saya akhirnya bisa datang, bisa belajar gitu ya, itu karena Tuhan yang berikan. Ini undangan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bersyukur makanya. Saya pikir benar juga ya.
Nggak semua orang mau belajar firman Tuhan. Nggak semua orang mau eksklusif dengan Tuhan. Nggak semua orang loh ternyata. Nggak semua orang. Sejarah sudah mencatat, bangsa Israel keluar dari padang Mesir, nggak semuanya itu menginginkan. Hanya Yosua tuh ngetemin nungguin Musa. Dia nggak ikut-ikutan. Nggak semua orang. Kebayang nggak Bapak Ibu? Nggak semua orang. Dari situ saya sadar, oh iya. Tapi kita harus berusaha ya. Mentang-mentang nggak semua orang Tuhan, bodo amat gue nggak kirimin. Mau datang mau nggak semua orang Tuhan. Nggak gitu saya ya, nggak gitu. Tapi sadar, oh iya Tuhan hiburkan. Sampai hari ini kita seberapa yang ada, kadang saya pikir inilah penghiburan saya ya, Bapak Ibu ya. Berasa diberkati gak? Berasa gak bahwa ada eksklusif ya Tuhan kayak gini loh. Kadang saya pikir waktu saya siapin ini ya, saya sebelum kan kadang kan kita siapin firman gitu ya, seminggu 2 minggu sebelumnya. Itu kadang udah dapat berkat dulu Bapak Ibu. Makanya kita berjuang sampai seorang itu bisa menikmati loh hak eksklusif ini. Yang nggak semua orang dapat, tapi kenapa nggak mau gitu loh, heran. Yang nggak semua orang dapat. Wah, berarti belum dapat anugerah Tuhan. Makanya kita perlu berdoa terus Bapak Ibu ya. Saya berjanji sama Tuhan bahwa ketika harus mempersiapkan, harus persiapkan sungguh-sungguh. Karena saya percaya firman Tuhan itu hidup. Hidup akan memberkati kita gitu kan. Oh iya sadar ya, ini eksklusif loh yang Tuhan pengen. Tuhan pengen. Suatu kali nanti gitu ya. Ini kan pengenalan lagi, bicara intim berarti Tuhan mengenal kita. Bukan kita mengenal Tuhan. Saya kenal Jokowi, percuma gak Bapak Ibu? Percuma gak? Percuma, Jokowi gak kenal saya. Lu siapa? Percuma Bapak Ibu ya. Kita kenal Pak Jokowi percuma nih. Jokowi gak kenal kita. Saya gak bakalan bisa diangkat menteri gitu kan. Gak bakalan. Gak kenal. Bener ya? Celakanya gitu. Kita semua kenal Tuhan Yesus. Tahu gak Tuhan Yesus? Tahu. Banyak orang tahu. Seluruh dunia kenal kok siapa Yesus. Bener gak? Ada filmnya setiap minggu, setiap tahun juga menjelang Paskah biasanya ada kan gitu ya. Bener gak? Pertanyaannya Tuhan Yesus kenal gak kita? Itu makanya Tuhan ada bilang kan, aku tidak mengenal kamu. Itu yang celaka. Ya, kita kenal Tuhan. Tuhan gak kenal kita berabe. Nah, kita bisa tahu Tuhan kenal kita. Balik apakah kita memiliki relasi yang eksklusif, yang emang Tuhan inginkan. Eksklusif ini ada ya, namanya eksklusif ya. Nggak semua orang dapat loh. Namanya eksklusif tuh nggak semuanya dapat. Kalau semuanya dapat itu nggak eksklusif namanya. Semuanya juga dapat, nggak eksklusif. Tapi hubungan relasi yang intim dengan Tuhan itu eksklusif. Nggak semua orang dapat. Nggak semua orang punya gitu loh. Dan nggak semua orang bisa ngalamin ini. Bersyukurlah kita malam hari ini. Ya, undangan ini Tuhan berikan buat setiap kita. Makanya kadang ya kalau kita udah mendapat berkat firman Tuhan, saya rindu Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih tahu yang lain. Kita berusaha untuk ajak bahwa memiliki relasi yang eksklusif ini loh, memiliki hubungan relasi yang intim dengan Tuhan ini yang membedakan kita dengan binatang. Kita harus fight gitu loh. Banyak orang-orang di luar sana, teman-teman kita mungkin udah Kristen, bagi mereka cukuplah jadi orang Kristen, udah selesai. Selesai Bapak Ibu. Siapa bilang? Justru yang Tuhan tolak itu yang jadi orang Kristen tanda petik ya, bangsa Israel. Nggak semuanya diselamatkan Bapak Ibu. Nggak semuanya loh. Sekalipun di bagian lain gitu ya, mereka yang sudah dibaptis tanda petik ya. Ini kan waktu membelah laut Teberau, kan ada cipratan air dong. Tampiasnya ya. Di jalan kan kena tampiasnya, itu dibaptis tuh anggapannya. Rasul Paulus menuliskan hal itu. Mereka yang melewati dibaptis ya. Waktu melewat laut Teberau tidak diselamatkan. Ada yang tidak diselamatkan. Bayangkan Bapak Ibu, ngeri lu, dibaptis lu. Ini Rasul Paulus yang ngomong, bukan saya. Nanti kita cek ya Alkitabnya. Saya udah pernah singgung sebenarnya, kalau lihat di channel YouTube saya lah. Makanya bagian-bagian ini yang kita akhirnya pikir, betapa bersyukurnya kita bisa menikmati firman Tuhan,
bisa akhirnya makin mengenal Tuhan. Oh iya ya, harusnya kita menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Semakin setiap minggunya mau lagi rindu, Tuhan saya mau makan lagi Tuhan, saya mau dapat eksklusif ini lagi Tuhan. Harusnya begitu kita, ya. Nggak serta-merta Bapak Ibu kita datang, saya nggak mau juga Bapak Ibu datang gitu ya, nggak dapat apa-apa. Saya nggak mau Bapak Ibu. Saya berdoa minta Tuhan seberapapun yang hadir, tapi mereka memperoleh berkat daripada firman Tuhan itu sendiri. Itu yang saya rindu, ya. Itu yang rindu. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pada malam hari ini karena kebenaran firman Tuhan boleh merajai atas setiap hati dan pribadi kami. Kami bersyukur untuk keeksklusifan yang Kau berikan pada kami, untuk kami boleh memiliki relasi yang intim. Karena tidak semua orang memiliki relasi yang intim bersama dengan Kau ya Bapa. Kami bersyukur Engkau datang, Engkau mengutus anakmu Yesus Kristus untuk mencari kami domba yang hilang, sehingga kami boleh kembali dihubungkan, relasi kami yang terputus oleh karena dosa ditebus di dalam salib Kristus, sehingga kami boleh kembali mendapat relasi yang intim secara eksklusif yang Tuhan berikan dan Tuhan adakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hal ini dan juga untuk malam hari ini. Tuhan tolong kami yang dengan segala kelemahan kami, berikan kami terus kerinduan untuk kami boleh memperoleh relasi yang intim setiap minggunya, khususnya di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga rekan-rekan kami yang di luar sana, kira kami juga boleh terus memiliki kerinduan untuk mengajak mereka untuk terus Tuhan memberikan sebuah informasi Tuhan yang penting bagi mereka, untuk mereka bisa berbahagia bersama-sama dengan kami ya Bapa. Di dalam nama yang kudus kami berdoa dan bersyukur atas kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin.